so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Ferdiansyah. Saya berasal dari kelas TI 1D. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara routing statik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dengan 5 router. Oke, pertama-tama kita buka dulu aplikasinya. Setelah terbuka, kita pilih router 5. Kita di sini menggunakan PT router. Dan setelah itu kita pilih switch 5 switch, yakni dengan menggunakan PT switch juga. Dan setelah itu pergi ke menu End Device, lalu pilih PC dan laptop, masing-masing 2. Oke, kita rapikan dulu. Agar topologinya tersusun dengan rapi. Oke, setelah itu pergi ke menu Connection, lalu kita pilih kabel Strike untuk menghubungkan dari PC ke switch dan dari laptop ke switch. Lalu
Kita pilih juga kabel strike untuk menghubungkan antara PC, antara switch ke router. Untuk menghubungkan ke router, kita menggunakan fast Ethernet 0/0. Oke, dan setelah itu kita pilih kabel serial DCE untuk menghubungkan dari router ke router. Untuk router pertama dihubungkan ke router kedua menggunakan serial DCE serial 2/0 dan untuk menghubungkan router 2 dan router 3 menggunakan serial 3/0 dan serial 3/0. Dan untuk menghubungkan router ketiga ke router keempat menggunakan serial 2/0 dan 2/0. Dan yang terakhir menghubungkan antara router keempat ke router kelima menggunakan serial 3/0 dan 3/0. Lalu kita setting, pergi ke fast Ethernet, on-kan dulu, lalu kita ketik 192.168.1.1. Ini adalah default gateway dari router pertama. Dan untuk router kedua sama di on-kan juga. Lalu kita ketik 192.168.2.1. Oke, itu untuk default gateway router kedua. Dan untuk default gateway router ketiga sama di on-kan juga. Lalu kita ketik 192.168.1.3.1. Oke, router keempat on-kan 192.168.4.1. Dan router yang terakhir on-kan juga 192.168.5.1. Oke, setelah itu kita setting PC yang di sebelah kiri, yang di router pertama kita setting IP address-nya 192.168.1.2 dengan IP gateway-nya 192.168.1.1. Dan untuk laptop sama 192.168.1.3. Lalu dengan default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, untuk router kedua PC-nya kita Nah, untuk default gateway-nya 192.168.2.1. Dan untuk laptopnya IP address-nya 192.168.2.3 dengan default gateway-nya 192.168.2.1. Oke, lanjut ke samping 192.168.3.2 dengan default gateway 192.168.3.1. Ini default gateway dari router ketiga. Oke, laptop kita ketik IP address-nya 192.168.2.3
3.3 dengan default gateway 192.168.3.1. Lanjut ke router keempat, kita PC saya namakan 92.168.4.2 dengan default gateway 192.168.4.1. Lanjut ke laptop, IP configuration-nya IP address 92.168.4.3 dengan default gateway 192.168.4.1. Oke, lanjut ke router yang kelima, 192.168.5.2 dengan default gateway 192.168.5.1. Oke, sama 192.168.5.3 dengan default gateway 192.168.5.1. Oke, setelah selesai kita akan pergi ke sebelumnya kita PDU-kan dulu apakah sudah terhubung antara PC dengan PC, dan ternyata emang sudah terhubung dan terlihat keterangan di pojok kanan bawah itu ada keterangan successful. Sudah kita coba semua dan hasilnya successful. Oke, setelah itu kita lanjut, pencet ke router, lalu pilih serial 2/0, lalu kita on kan. Setelah itu kita tulis IP address, ini dinamakan IP root. Ini sama serial 2/0 juga di on kan, lalu ketik IP address 192.168.6.2 yang sebelumnya 192.168.6.1. Lalu kita pergi ke serial 3/0 untuk menghubungkan router yang di depannya lagi dengan 192.168.7.1. Oke, kita pergi ke serial 3/0, di on kan lagi, lalu kita ketik 192.168.7.2 agar terhubung dengan router yang sebelumnya. Dan untuk serial 2/0 untuk menghubungkan router yang akan atau router di depannya, kita menggunakan 192.168.8.1. Untuk router yang di depannya lagi, ini serial 2/0 menghubungkan router yang sebelumnya, yaitu 192.168.8.2. Dan untuk menghubungkan router yang di depannya, yakni menggunakan serial 3/0, yakni 192.168.9.1. Dan yang terakhir kita menggunakan serial 3/0 lagi. Oke, sorry, maaf. Serial 3/0 ya, bukan serial 2/0. Karena yang sebelumnya memakai serial 3/0 untuk menghubungkan yang di depannya. 3/0 kita on kan, lalu kita ketik 192.168.9.2, enter.
Oke, sudah selesai. Lalu kita akan menuju ke static routing. Lalu kita pergi ke static. Nah, setelah itu kita akan mulai dari router pertama. Sebelumnya kita setting dulu untuk clock rate di serial 2/0, yakni menggunakan clock rate 64.000. Dan untuk di serial 2 router kedua sama juga menggunakan clock rate 64.000. Ini untuk semua jenis router ya. Yang saya pasang itu menggunakan clock rate 64.000. Oke, sudah selesai. Lalu kita ketik 192.168.2/0 dengan mas 255.255.255.0. Next hopnya 192.168.6.2. Mengapa demikian? Karena yang kita settingkan router pertama, sedangkan yang kita tuju itu router kedua, router ketiga, dan router keempat. Makanya IP dari masing-masing router itu dimasukkan ke dalam router pertama. Setelah itu kita setting router kedua. Maka dari itu router pertama networknya dimasukin ke dalam router kedua. Oke, lanjut. Kita akan memasukkan network dari router ketiga dengan menggunakan jalur 192.168.7.2. Setelah itu menggunakan network router keempat dengan menggunakan jalur yang sama, dan network kelima dengan menggunakan jalur yang sama. Oke, setelah itu kita lanjut setting router ketiga. Ya, ini kita memasukkan network dari router kedua dengan menggunakan jalur 192.168.7.1. Setelah itu kita menggunakan network yang pertama dengan jalur yang sama, yakni 7.1. Oke, setelah itu lanjut ke router keempat, yakni menggunakan jalur 8.2. Dan lanjut ke router kelima dengan menggunakan jalur yang sama, yakni 8.2. Oke, setelah itu kita lanjut ke router keempat.
Oh sorry, router ke oh ya router keempat dulu. Oke, kita masukkan network dari router. Oke, dari router ke 5 dulu. Dengan menggunakan jalur 192.168.9.2. Oke, setelah itu kita akan memasukkan network address dari router ketiga dengan menggunakan jalur 192.168.8.1 dan juga memasukkan network dari router kedua dengan jalur yang sama yakni 8.1 dan menggunakan network pertama dengan menggunakan jalur 8.1 juga. Oke, setelah itu kita setting router kelima, yakni dimulai dari network router dari 4. Dengan menggunakan jalur 192.168.9.1 dan juga menggunakan network 3 dari router 3 dengan jalur yang sama dan menggunakan network dari router kedua dengan jalur yang sama dan menggunakan network pertama dengan jalur yang sama pula. Oke, selesai. Setelah itu kita akan tes menggunakan PDU. Kita tes dari PC pertama ke PC ke ternyata hasilnya file belum, dan hasil yang kedua successful. Oke, kita coba lagi dari PC pertama ke PC kelima, ternyata berhasil. Oke, banyak yang berhasil. Successful lagi. Oh, belum. Satu kali lagi. Successful. Oke, belum. Oke, belum juga. Oke, successful. Oke, successful lagi. Oke, successful. Oke, successful lagi ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Roni Ferdiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.